Lalu, apakah ajaran Perjanjian Baru tentang kemanusiaan Tuhan Yesus? Menurut Injil, gelar anak manusia adalah yang paling sering digunakan. Dalam Injil Jana Suci Matius ditemukan 32 kali, Jana Suci Markus 14 kali, Jana Suci Lukas 25 kali, Jana Suci Yohanes 11 kali, dan 3 kali dalam beberapa kitab lain dari Perjanjian Baru. Dalam Injil dan khususnya dalam Sinoptik, ditekankan bahwa Tuhan adalah anak Daud. Orang banyak menggunakan gelar ini, terutama selama masa kanak-kanak Kristus, serta oleh semua yang menderita dan yang mencari pertolongannya. Meskipun Tuhan menunjukkan keengganan terhadap gelar ini, karena gelar tersebut melambangkan harapan duniawi dan kesukaan dari orang Israel sezamannya. Tetapi dia tidak membantahnya. Ketika Kristus masuk dengan jayanya pada kali terakhir ke Yerusalem, dia tampak menerima gelar itu dan memberkati anak-anak yang memanggil dia sebagai anak Daud. Dia menggunakan gelar ini sebagai dasar untuk membuktikan asal-usul ilahinya dengan membuka pikiran orang Israel sehingga mereka akan mengingat janji-janji Allah kepada Abraham dan Daud bahwa Allah akan mengangkat Kristus dari keturunan mereka. Orang Yahudi menunggu Mesias sebagai keturunan Raja Daud, sebagai raja dan penakluk yang kuat yang akan mengembalikan kejayaan tahta kerajaan Raja Daud. Para Rasul Kudus menampilkan Kristus sebagai saudara kita dalam segala hal. Jana Suci Yohanes, sang Rasul, menyatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia juga menunjukkan bahwa Kristus lelah karena bepergian, duduk di sumur Yakub untuk beristirahat, dan meminta air minum dari perempuan Samaria itu untuk memuaskan dahaganya. Juga menampilkan Kristus bukan hanya merasa terharu sebab sebelum dia menyerahkan dirinya kepada otoritas yang menangkapnya, tetapi juga merasa haus selama penyalipannya. Dia menampilkan Kristus sebagai yang menahan semua sensasi dan emosi manusia, yang mengerang dan terharu sama seperti semua manusia lainnya, yang sedang menghadapi kematian seorang sahabat terkasih, seperti dalam peristiwa Jana Suci Lazarus. Dia pergi dan membalik meja dan kursi para penukar uang dan penjual burung merpati yang dijual di bait suci. Dia menyebut dirinya sebagai seorang manusia yang berbicara kebenaran dan mengungkapkan kasih kepada para muridnya. Kebalikan dengan Injil keempat, ketika Injil Sinoptik menggambarkan kemanusiaan Yesus Kristus, mereka berbicara dengan jelas tentang konsepsinya di dalam rahim yang selalu perawan Maria, kelahirannya, penyunatannya, penyerahannya ke bait suci, dan pertumbuhan fisiknya. Pada usia 12 tahun, dia muncul di bait Allah, mendengarkan dan menanyai para guru sebagai seorang murid. Bukan mengajar, melainkan sekedar mendengarkan dan memberi contoh kepada semua remaja untuk tidak kurang ajar. Ketika lapar, ia makan dan minum. Dia dituduh oleh orang Farisi sebagai rakus dan peminum anggur, kelelahan karena bekerja seharian. Tuhan Yesus tertidur di kapal, sama sekali tidak menyadari akan adanya badai. Di Taman Getsemani, dia sangat terharu oleh kematiannya yang mendekat sedemikian rupa, sehingga dia secara harfiah benar-benar berkeringat darah. Lebih jauh lagi, dalam berbagai kesempatan, dia menjadi geram, marah, menangis, berbelas kasih, penuh pengampunan, dan dia benar-benar mengalami setiap sensasi dan emosi yang akan dialami oleh orang kudus manapun. Dia berpartisipasi dalam suka dan duka sesama manusia, tidak pernah menolak undangan mereka, dan bersama-sama mereka makan malam atau pesta pernikahan. Setelah kebangkitan Kristus, dia mengizinkan para rasul untuk menyentuh dan merasakan luka-lukanya. Kristus adalah manusia sempurna. Hanya karena kodratnya yang berada di dalam persekutuan dengan kodrat ilahinya, dengan Allah yang sempurna. Jana Suci Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi, menyebut Tuhan sebagai manusia dari Allah, yang sendiri telah menanggung dosa, ia sendiri telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas salib, sehingga oleh bilur-bilurnya manusia disembuhkan. Jana Suci Paulus meyakinkan kita bahwa esalah perantara antara Allah dan manusia Kristus Yesus, yang siap untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, yang akan dia bangkitkan dari mati, mengajar orang Kristen pada masanya. Ia menegaskan bahwa karena oleh satu orang datang kematian, oleh satu manusia juga datang kebangkitan dari kematian.
Dan demikian juga bahwa pemberian anugerah datang melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Menurut Jana Suci Paulus, Tuhan adalah anak Allah yang dilahirkan dari keturunan Daud menurut daging.